Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Saya mengucapkan selamat datang kepada kita sekalian jemaat undangan Tuhan yang boleh hadir di gedung gereja pada pagi hari ini. Dan saya juga menyapa setiap keluarga Gereja Baptis Indonesia Elsade yang boleh mengikuti ibadah secara live streaming melalui Zoom Meeting pada pagi hari ini. Selamat bergabung, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, Tuhan yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan-Mu kami boleh ada pada pagi hari ini. Karena anugerah-Mu kami boleh ada pada hari ini untuk menyambut hari baru yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni kami, Engkau menerima kami, dan Engkau membimbing kami kembali untuk kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah kami ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang beracara, sehingga kami, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu boleh benar-benar mengikuti ibadah kami dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah yang kami kerjakan pada pagi hari ini menjadi pemulihan bagi kami. Dan kami semua boleh terberkati karena Engkau hadir bagi kami sekalian. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun setiap kami yang mengikuti siaran live streaming melalui Zoom Meeting ya Bapa. Berkenan kiranya Tuhan memberkati setiap peralatan yang kami pakai, jaringan koneksi internet yang boleh kami pakai ya Tuhan. Biarlah semuanya tidak ada kendala, karena kami sungguh rindu ya Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, layakan kami, terimalah hormat dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Mari bersukacita bagi setiap hati kita yang percaya, kita nyatakan pujian bagi nama Tuhan. Hatiku percaya. Bersuka lebih buat Tuhan. Percaya Engkau kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersuka bagi Dia. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari umat pemenang, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Masih ada sukacita, yang bersukacita boleh angkat jempolnya ke udara. Puji Tuhan, sukacita bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau tetap bersuka bagi nama Dia. Kita nyatakan pujian. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi jemaat lebih sukacita. Dengan gendang, haleluya. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan. Bersuka buat Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah setiap tubuh, jiwa, dan roh kita memuji nama Tuhan kita Yesus. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, bersuka bagi Dia. Nyatakan cintamu pada Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya,
Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Energi kita telah diisi ulang oleh Tuhan Yesus melalui pujian sukacita yang kita naikkan pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Sofi. Tapi sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat penyembahan kita menyambut firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan, mengambil saat teduh secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran menerima kebenaran firman Tuhan. Segala yang terjadi kemarin, Tuhan Yesus izinkan di dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi hari-hari kita ke depan, untuk kita boleh kembali berani untuk menjadi diri kita di hadapan Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin segala sesuatunya terasa berat di awal, tetap kita yakin dan percaya kita memiliki Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia yang sanggup, Dia yang besar, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memulihkan kita, dan Dia yang memampukan kita menghadapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita benar-benar datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Melalui pujian ini, bawalah diri Bapak Ibu Saudara masing-masing di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh bertemu dan memuliakan Tuhan, bercengkrama bersama, menghabiskan waktu yang intim dengan Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan pujian bersama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, puji Dia. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
kepada Ibu Sofi, kami persilakan. Okay. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa beribadah pagi ini lagi. Terima kasih. Bantu kami untuk mendengarkan kata-kata Anda dan tahu bagaimana melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat gereja EPC. Well, saya pikir ini sesungguhnya new normal karena kami bisa ibadah di gedung gereja, juga bisa ibadah pakai dari Zoom. So, puji Tuhan. Hari ini saya akan renungkan buku Daniel bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tema hari ini adalah berani tampil beda. Berani tampil beda. So hari ini mari kita bisa belajar bersama dari Daniel, buku Daniel pasal 6. Okay. Daniel dilahir dalam keluarga bangsawan dan melayani Yoyakim, Raja Yehuda. Ketika Yehuda akan binasa, Daniel ditawan oleh Nebukadnezar Raja Babilonia waktu Nebukadnezar mengebun Yerusalem pada tahun 605 sebelum Masehi. Daniel adalah kelompok orang Yahudi pertama yang dibawa pergi. Daniel tidak hanya menyaksikan runtuhnya Yehuda, tetapi juga menyaksikan runtuhnya Babilonia dan kebangkitan Kekaisaran Persia pada tahun 550 sebelum Masehi. Dari pengasingannya ke Babilonia sampai kebangkitan Persia, Daniel melayani lebih dari 70 tahun lamanya. Dalam Daniel pasal 6, Daniel mungkin adalah seorang lelaki tua berusia 80-an. 80-an. So, Daniel pasal ke-6 memiliki total 28 ayat, sesungguhnya 28, okay, 28 ayat. Tapi di TP di TP, Alkitab TP itu 29 ayat. Itu sama dengan Alkitab Yehuda Hebrew. So, di Daniel pasal ke-6 dapat dibagi menjadi 4 paragraf. Setiap paragraf memiliki 1 atau 2 ayat yang dapat dijadikan fokus paragraf. So, saya namakan ayat itu adalah ayat kunci. Okay. Pertama paragraf
mulai ayat 1 sampai 9. Ayat kunci. Oke, ini PPT bisa. PPT bisa ganti. Ya, ini Persia, ini oke, ya. Dan kemudian, ya, oke, ya. Oke, pertama paragraf itu ayat kunci di ayat 5. Oke, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel melayani Raja Nebukadnezar dan cucunya Belshazzar di Babilonia sampai kebangkitan Medi Persia. Dia melayani Raja Medi Persia Darius dengan dengan bangsa yang diasingkan. Sorry ya. Ya. Mampu memegang posisi terpenting di kekaisaran. Pasti ada banyak musuh. Terlebih lagi, Daniel sudah menjadi orang tua saat itu. Dan banyak orang ingin menemukan cara untuk menjatuhkannya. Orang-orang yang memusuhi dia ini berpikir untuk mencari masalah dengan iman Daniel. Orang-orang ini mengetahui kesetiaan orang Yahudi dalam iman, sehingga mereka merancang kaisar untuk memberlakukan larangan. Kecuali kaisar, jika mereka berdoa dan menyembah benda lain, mereka semua akan dihukum mati. Ya, dihukum mati itu dilempar ke lubang singa. Paragraf 2. Kedua paragraf itu mulai ayat 10 sampai 18. Ayat kunci di paragraf ini adalah berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel tahu tentang larangan itu. Tetapi seperti biasa, dia tetap berlulu ke Yerusalem 3 kali sehari dan berdoa kepada Tuhan. Kejadian ini memungkinkan lawan untuk menemukan kesalahan Daniel dan melaporkannya kepada Kaisar Darius. Ketika raja mendengar ini, bukannya dia marah, tetapi dia lebih sedih karena dia tidak dapat mengubah larangan yang telah dikeluarkan sebab Daniel adalah orang kepercayaan raja saat itu. Alkitab berkata, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya.
Tetapi orang-orang yang musuhi Daniel terus datang kepada raja. Oleh karena itu, Daniel akhirnya dibuang ke dalam gua singa. Karena raja sangat menghargai Daniel. Bahkan raja harus melakukan larangan melempar Daniel ke kandang singa. Karena Daniel sang raja tidak bisa makan dan tidur sepanjang malam. Ketiga paragraf mulai ayat 19 sampai 24. Ayat kunci di paragraf ini di ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Raja khawatir sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Tetapi hasilnya raja menjadi sangat bahagia. Karena ketika dia memanggil Daniel, Daniel dapat menjawabnya dari gua singa. Hidup raja. Tuhan mengiring utusan untuk menutup mulut singa agar singa tidak menyakiti aku. Ya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ucapan Daniel dalam ini hanya ucapan Daniel dalam pasal 6 ini. Waktu keluar dari gua singa juga merupakan kesaksian bagi Daniel. Seperti yang saya katakan, Daniel tidak melakukan apa-apa yang membuat raja rugi. Sebaliknya, mereka yang akan mencelakainya adalah orang-orang yang benar-benar licik dan tidak jujur di dalam hati mereka. Akhirnya mereka dibuang dan dimakan oleh singa. Paragraf keempat ya. Mulai ayat 25 sampai 28. Ayat kunci di paragraf ini adalah ayat 26 sampai 27. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi buninya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kekuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Okay. Karena kepercayaan
Daniel yang setia kepada Tuhan. Dia tidak hanya menyaksikan kemuliaan Tuhan di negara asing, bahkan dia menjadikan Raja Persia Darius yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi seluruh negeri dan raja percaya pada Tuhannya Daniel. Ini adalah hasil karena percaya pada kuasa dan kasih Tuhan. Jadi dari kesaksian Daniel kita dapat mengambil manfaat. Satu. Melakukan hal-hal dengan setia walaupun dalam kondisi perlawanan. Meskipun Daniel ditawan di negara musuh, dia tidak menggunakan cara positif ataupun negatif untuk melawan musuh-musuhnya, tetapi tetap setia pada apa yang harus dia lakukan. Jadi kami bisa belajar apa? Melalui cerita Daniel memberitahu kita, Tuhanlah yang benar melihat apa yang kita lakukan. Apapun yang terjadi di dalam lingkungan yang berbeda, kita harus melakukan perkara dengan setiap firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini di Lukas pasal 16 ayat 10. Bukan hanya di saat-saat baik kita harus setia, termasuk segala ketidakadilan dalam lingkungan yang tidak mulus, penuh tantangan dan sulit. Kita tetap harus setia dalam melayani. Percaya bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 19 sampai dengan 21. Di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. So kami bisa belajar dari sini, dari Daniel, kesetiaan Daniel kepada Tuhan meskipun membawa kematian dan bahaya.
Dia tidak berkompromi sama sekali dan rela memberikan hidupnya demi Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika iman kita menghadapi tekanan dari kekuatan yang berbeda? Apakah kita benar-benar percaya bahwa di zaman sekarang ini Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Hal itu akan tetap menjadi kenyataan. Menaklukkan kejahatan dengan kebaikan berarti bertahan dalam ajaran kebenaran tanpa takut menghadapi ancaman dan serangan yang dibawa oleh nilai-nilai yang salah dan keliru itu. Dan percaya bahwa Tuhan akan berbicara untuk kita dan membuat penilaian. C. Tetap percaya kepada Tuhan. Iman Daniel kepada Tuhan memungkinkan dia menghadapi kematian tanpa rasa takut. Daniel melayani raja dengan setia di negeri asing, dari Babilonia hingga Medi Persia. Meski berada di lingkungan asing dan kafir, ia tidak mengubah kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi tetap berdoa dengan setia. Dia dapat melakukan ajaran Tuhan dan dengan setia menjalani kehidupan bersaksi pada Tuhan. Dalam lingkungan orang tidak percaya, kesetiaan kepada Tuhan akan memberinya tantangan dalam aspek yang berbeda. Daniel pasal 1 tentang makanan sehari-harinya adalah masalah pertama yang dia temui. Mereka meminta hanya minum air dan makan sayur, tetapi tidak makan makanan apapun dari istana. Setelah 10 hari, sosok mereka tampak lebih tampan dan sehat daripada semua remaja yang makan makanan dari istana. Selain itu, dalam hal ibadah, mereka tidak berkompromi kecuali menyembah Tuhan dan tidak menyembah yang lain. Kejadian ini membuat 3 sahabat Daniel mengalami perjalanan ajaib melalui tungku maut. Perlindungan dari Tuhan membiarkan orang-orang di sekitar mereka melihat kuasa Tuhan. So kami bisa belajar dari ini, apakah kehidupan iman kita bisa menjadi saksi tentang kesetiaan, kemuliaan, keagungan dan kuasa Tuhan. Daniel setia dalam segala hal. Tuhan mengangkatnya menjadi pejabat tinggi di Kekaisaran Babilonia dan Kekaisaran Persia. Dan dia masih bisa bersaksi tentang Tuhan dan bertahan dalam imannya sampai akhir. Apakah kita setia atau mencoba yang terbaik dalam pekerjaan kita? Dan orang lain dapat melihat sikap setia kita. Apakah iman kita bisa
berbicara agar orang sekitar bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Finally, kesimpulan. Saat ini ada banyak tempat atau negara di mana orang Kristen sangat sedikit. Di tempat di mana orang-orang yang tidak tahu banyak tentang agama Kristen dan mungkin masih menentang Kristen. Bagaimana kita orang Kristen menjalani iman yang berbeda? Bukan kita sebagai orang Kristen melakukan sesuatu yang istimewa atau tidak biasa. Tetapi untuk hidup terus-menerus dan tidak berubah dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Daniel berada dalam posisi tinggi di mana semua orang dapat melihatnya. Namun dia berani menjalankan iman yang berbeda dalam lingkungan yang beda juga. Karena itu nama Tuhan sangat dimuliakan. Berdoalah agar Tuhan menolong kita bisa percaya kepadanya dengan tegas, sehingga kita dapat menghayati kesaksian iman dengan berani, dan nama Tuhan dapat dipuji oleh banyak orang dan dikenal orang. Ya, walaupun pandemik melanda seluruh dunia, tetapi orang Kristen tetap bisa menjadi saksi Tuhan di mana-mana karena iman adalah hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran dan setia pada Tuhan dari Daniel. Daniel menyaksikan nama Tuhan di lingkungan yang tidak bersahabat lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Kami percaya bahwa hari ini kami juga dapat bersaksi tentang Tuhan di generasi ini. Mintalah Tuhan untuk membantu kami, beri kami kebenaran dan kepercayaan, sehingga kami dapat setia mengikuti Anda di lingkungan apapun dan memberitakan Injil. Semoga kehendak Tuhan terpenuhi. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sofi yang telah menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Sofi. Puji Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima Bapak Ibu Saudara. Kita nyatakan pujian arti kehadiran.
terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami meyakini, kami percaya Bapa, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera di dalam kehidupan kami dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami telah diberkati oleh firman Tuhan, sehingga kami akan tetap beriman kepada Engkau, kami akan tetap percaya sepenuhnya kepada Engkau, dan kami rindu hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga mereka dapat melihat Kristus Yesus melalui kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami mereka dapat percaya kepada Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami percayakan kepada Engkau Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk Ibu Sofi yang ada di Taiwan saat ini, yang melayani di sana, yang punya kerinduan untuk kembali melayani di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan dan memberkati, supaya dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan dapat kembali bersama-sama melayani di Indonesia. Untuk itu kami percayakan pelayanan beliau di Gereja Baptis Indonesia Anugerah yang ada di Taiwan. Kiranya kasih setia Tuhan ada atas kehidupan beliau secara pribadi bersama dengan keluarga dan juga kawan sekerja Allah yang ada di sana. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, kiranya kuasa-Mu bekerja, menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami percayakan secara khusus untuk pemulihan anak Abel yang kemarin sempat jatuh dari sepeda. Kiranya kuasa Tuhan bekerja, memulihkan setiap luka-lukanya, menyembuhkan setiap bagian tubuhnya yang sakit, dan akhirnya bisa sehat kembali. Dan semua peristiwa itu menjadi pembelajaran yang sangat baik, dan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya, menjadikan dia untuk memiliki masa depan yang cerah dan penuh harapan dengan kesehatan, kesembuhan yang datangnya daripada Engkau. Dan kiranya setiap mereka yang lain yang sakit, kuasa Tuhan menjamah dan kuasa Tuhan memberikan kesehatan. Dan setiap kami yang sehat, kiranya kami boleh memakai kesehatan ini untuk kami boleh setia melayani Tuhan. Kami terus berpikir untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kami boleh melakukannya melalui tindakan kami. Dan kami juga mengucap syukur kepada Engkau Bapa untuk dua saudara kami yang dipersiapkan untuk nantinya akan dibaptiskan, baik itu Mbak Dwi maupun Pak Indra.
Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas dua saudara kami ini yang secara pribadi telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kiranya Tuhan terus jagai, lindungi, sertai iman percayanya di hadapan Engkau, supaya tiba saatnya ketika nanti dibaptiskan, semuanya Tuhan boleh dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan percayakan, dan itu menyukakan hati Tuhan. Surga bersukacita, malaikat memuji, memuliakan Tuhan, karena ada dua saudara kami yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Jaminan kehidupan kekal, keselamatan itu boleh terjadi, dan baptisan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mampukan kami semua di tengah situasi yang sulit ini Tuhan, kami semakin giat untuk memberitakan kabar baik Tuhan, supaya banyak orang menerima, mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan satu saat nanti kelak kami dikumpulkan bersama dalam kerajaan surga yang tidak lagi merasakan penderitaan seperti yang terjadi di dunia ini. Untuk itu kami percayakan juga pekerjaan, usaha, bisnis seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan menolong, kuasa Tuhan membimbing, menuntun, sehingga semuanya boleh lancar. Tuhan menyediakan rezeki bagi kehidupan mereka, dan melalui itu semua Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu, dan kehidupan mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan. Anak-anak dalam sekolah mereka, dalam studi mereka, kami percayakan semuanya kepada Engkau Tuhan, menolong, campur tangan, supaya meskipun mereka sudah boleh bertatap muka, bertemu dengan teman-teman mereka, mampukan mereka untuk taat, tetap menjalankan protokol kesehatan, supaya mereka tetap aman, supaya mereka tetap sehat di dalam Engkau, dan mereka diberi kepandaian, kecerdasan, diberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kami percayakan orang tua supaya diberi kesabaran dalam mendampingi anak-anak, dan Tuhan juga memberikan kemampuan kepada orang tua untuk membawa anak-anaknya semakin setia kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, dan belajar untuk melayani. Untuk itu kami mempercayakan semuanya kepada Engkau, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati Indonesia supaya terus dipulihkan dari pandemi ini. Kami mengucap syukur untuk penurunan yang terjadi untuk kasus COVID-19 ini. Kami terus berdoa kepada Tuhan sampai dengan akhir tahun ini, biarlah ini semua terus stabil, bahkan semakin menurun, dan akhirnya kami bisa pulih dari COVID-19. Begitu juga dengan Jawa Timur, begitu juga dengan Malang Raya, sehingga kami mampu untuk lebih lagi bergerak dan menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, seluruh umat-Mu yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota Malang, di luar kota Malang, di Indonesia maupun di luar Indonesia, semuanya dalam pimpinan, penyertaan, dan kasih setia-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh memfokuskan hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat firman Tuhan yang mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai dan membimbing, memberkati kehidupan saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Amin.
silakan duduk kembali untuk saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.